Dan terjadi lagi kejadian ini mencoreng citra pariwisata Indonesia pastinya. Gimana enggak nih positive people? Tukang ojek pangkalan di Bali merudah paksa dan merampok turis asal Tiongkok. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah cerita kriminal Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Malam pergantian tahun baru di Pulau Dewata yang harusnya menjadi malam yang indah, malam yang mengesankan, namun justru menjadi malam yang mencekam bagi JT, turis asal Tiongkok. Dia harus mengalami kejadian yang memilukan di Pulau Dewata, Bali. Malam itu, JT ini usai menonton kembang api pergantian tahun baru di Pantai Nyang-Nyang, Pecatu, Kuta Selatan, Badung. Sebenarnya JT ini bersama-sama dengan 6 teman lainnya, mungkin dari Tiongkok ya, sama-sama dari sana. Nah, usai menonton kembang api, keenamnya ini hendak pulang ke penginapan atau villa di Jalan Labuan Said, Pecatu. Nah, jaraknya ini dari Pantai Nyang-Nyang ke Labuan Said ini hanya sekitar 14 menit saja dengan kendaraan bermotor alias motor ya. Untuk itulah mereka akhirnya memilih untuk menggunakan jasa ojek saja. 4 teman JT ini sudah lebih dahulu mendapatkan ojek, sementara JT dan kedua teman lainnya ini masih tersisa tak kunjung mendapatkan tumpangan alias ojek. JT ini kemudian memilih jalan sedikit untuk menuju tempat pangkalan ojek terdekat. Dan kebetulan sekali, JT melihat ada pengemudi ojek pangkalan yang baru saja menurunkan penumpangnya di pinggir jalan. JT ini langsung menghampiri tukang ojek pangkalan tersebut, meminta untuk diantarkan pulang ke villa tempat JT ini menginap. Sementara JT ini sudah mendapatkan ojek, 2 teman JT yang lain ini masih menunggu mencari ojek lainnya. Jadi JT ini jalan sendirian lah ya, mendahului 2 temannya. Namun bukannya mengantarkan JT ke tempat tujuan, Opang alias ojek pangkalan ini malah membawa JT ke jalan Batu Kandi Pecatu yang melenceng dari jalan tujuan JT. Korban ini sudah curiga dan meminta untuk putar balik, namun tidak diindahkan. Nah, JT ini berusaha menelpon temannya, namun naasnya sinyal tidak nyangkut di handphonenya. Ketika sudah di tempat gelap dan sepi, tersangka Opang ini melakukan roda paksa terhadap korban. JT ini juga sempat berusaha melawan, tapi justru si Opang malah mencekik dan melakukan tindakan asusila terhadap JT. Sebab bagaimanapun JT seorang perempuan, maka pastinya kalah tenaga. Gak puas dengan melakukan tindakan pemerkosaan terhadap JT, Opang tersebut masih meminta uang kepada JT. Karena tak memiliki uang cash, JT ini menolak permintaan tersebut secara terang-terangan. Tentunya ini membuat Opang ini tak percaya begitu saja dengan JT. Opang tersebut yang belum diketahui identitasnya itu langsung mengobrak-ngabrik tas JT, dan benar saja dia tak menemukan seperser pun uang di dalam tas JT. Namun mata Opang ini jeli banget ya. Dia melihat gelang berlian yang berkilau dipakai JT dan langsung merampasnya. Gelang berlian JT itu senilai 81 juta rupiah. Nah, setelah merampas gelang korban, tanpa tedeng aling-aling, Opang jahat ini langsung kabur meninggalkan JT sendirian begitu saja. JT pun segera berlari ke rumah warga terdekat dan meminta tolong untuk mengontak temannya. Kemudian datanglah teman JT mengantarkannya ke rumah sakit dan membuat laporan polisi. Kabarnya sampai video ini dibuat emang Opangnya belum tertangkap, tapi polisi sudah mendapatkan identitas korban dari identitas pelaku dari rekaman CCTV terkait detik-detik JT ini Opang tersebut naik ojek dan terus melakukan penyelidikan. Begitu positive people. Nah, kalau menurut pantauan dari CCTV itu, pelaku ini berperawakan sedang, kulit sawo matang, tinggi sekitar 168 cm. Nah, semoga polisi pastinya cepat dapat meringkus pelakunya ya. Kita doain aja. Nah, kejadian masuk ranah pelecehan seksual lainnya di tahun baru ini juga terjadi di Bandung rupanya, bukan hanya di Bali. Turis asal Singapura dikabarkan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan di Jalan Braga oleh warga negara Indonesia. Kabarnya ini pelaku ini masih dicari-cari oleh Satpol PP.
Nah ini karena citra pariwisata kita nih memang lagi menjadi sorotan loh Positive People. Belum usai soal pemerasan di DWP terhadap warga negara Malaysia oleh anggota polisi, kini ada lagi kasus-kasus seperti ini kepada para wisatawan. Aduh gitu ya. Ini ngeri banget ya, sebab sektor wisata nih kalau hancur lebur juga bahaya, apalagi bagi daerah yang mengandalkan sektor seperti ini, sektor wisata. Nah, gue dapat cerita nih pengalaman teman gue nih asal Malaysia yang tidak jadi ke Indonesia ini kemarin. Kemarin kan dia memilih ke Vietnam. Jadi dia tuh bercerita bagaimana kesannya di Vietnam. Jadi inti ceritanya, Vietnam itu memang sangat antusias banget kalau ada wisatawan datang. Mereka ini begitu welcome. Sebab apa? Sebab Vietnam ini memang sektor wisatanya ini masih jauh dibandingkan Indonesia. Makanya mereka sangat menghargai setiap tamu yang datang, wisatawan yang datang ke negara mereka. Nah, kalau citra wisata kita rusak dan turis takut ke Indonesia, wah, bisa babak belur juga nih pemerintah kita dan pastinya warga lokal di kota wisata itu. So, mari dijaga bareng-bareng deh gitu kan ya. Jangan karena hawa nafsu, karena ini jadi merugikan banyak orang ya. Dan pastinya tetap waspada dan pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.